Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Yayu Aksoni dengan NIM 190302006 dan teman saya Heraria Ina Safira dengan NIM 190302001 dan Ismi Putri Cantika dengan NIM 190302002. Kami akan membahas tentang siklus pendapatan, yaitu penjualan dan penerimaan kas. Terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinberg, siklus pendapatan atau revenue cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Ada 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. Yang pertama adalah entry pesanan penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan penerimaan pesanan pelanggan, lalu memasukkan data dalam sebuah etalase situs perusahaan. Yang kedua, pengiriman. Adalah aktivitas dasar yang kedua, yaitu mengisi pesanan pelanggan, kemudian mengirim barang yang diminta. Yang ketiga adalah penagihan. Adalah aktivitas dasar yang ketiga yang melibatkan penagihan kepada para pelanggan. Yang keempat adalah penerimaan kas. Adalah langkah terakhir dalam siklus pendapatan, yaitu penerimaan dan proses pembayaran dari pelanggan. Berikut adalah gambar diagram konteks siklus pendapatan. Dalam diagram dijelaskan bahwa siklus pengeluaran dan produksi menggunakan informasi mengenai transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi atas persediaan tambahan untuk memenuhi permintaan. Di diagram juga ada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian yang menggunakan informasi mengenai penjualan untuk menghitung komisi penjualan dan bonus. Lalu di diagram juga ada sistem buku besar umum, di mana buku besar dan pelaporan ini tujuan atau fungsinya untuk menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan guna menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Tujuan utama dalam siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, untuk harga yang sesuai. Diagram yang kedua adalah diagram arus data tingkat 0, siklus pendapatan, di mana sebuah perusahaan menjalankan 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan yang mana digambarkan: 1. Entry pesanan penjualan, yang kedua pengiriman, yang ketiga penagihan, yang keempat adalah penerimaan kas. Sistem informasi siklus pendapatan. Diagram tersebut merupakan ikhtisar sistem ERP. Dari gambar diagram menunjukkan bagian dari sistem ERP yang mendukung aktivitas bisnis siklus pendapatan, di mana pesanan secara langsung melalui internet akan dimasukkan menggunakan laptop portable sehingga sistem akan langsung dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, pengecekan ketersediaan persediaan, dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman mengenai penjualan yang disetujui. Pegawai gudang dan pengiriman akan memperbarui data persediaan agar real time. Kemudian, program faktur akan menghasilkan faktur kertas atau elektronik bagi pelanggan yang membutuhkan. Selanjutnya, pelanggan akan membayar dengan mengirim cek kepada bank atau menggunakan layanan pembayaran secara online. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Hera. Yang slide ketujuh adalah sistem informasi siklus pendapatan. Yang pertama adalah proses. Sistem informasi siklus pendapatan atau di Alpha Omega Electronic atau AOE menggunakan sebuah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama adalah proses. Para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Departemen penjualan memasukkan pesanan pelanggan yang diterima melalui fax, telepon, atau surat. Terlepas dari bagaimana sebuah pesanan diterima sebelumnya, sistem tersebut dengan cepat memverifikasi kelayakan kredit pelanggan, mengecek ketersediaan persediaan,
dan memberitahu Departemen Gudang dan Pengiriman mengenai penjualannya disetujui para pegawai gudang, dan pengiriman memasukkan data mengenai aktivitas mereka setelah aktivitas dijalankan, sehingga memperbarui informasi mengenai status persediaan secara real time. Yang kedua adalah ancaman dan pengendalian. Ancaman umum pertama adalah data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti contoh kebijakan penetapan harga atau informasi pribadi mengenai para pelanggan. Ancaman umum ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Selanjutnya adalah entry pesanan penjualan. Entry pesanan penjualan mengharuskan ada 4 langkah. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Yang kedua, persetujuan kredit. Yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Dan yang keempat, merespon. Yang pertama adalah mengambil pesanan pelanggan. Dokumen yang dibuat selama entry pesanan penjualan yang mencantumkan nomor barang, kuantitas, harga, dan syarat penjualan. Lalu yang kedua, persetujuan kredit, yaitu saldo rekening, ada batas kredit dan laporan umum piutang. Laporan batas kredit adalah saldo rekening kredit maksimum yang diizinkan bagi setiap pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Lalu yang selanjutnya adalah laporan umum piutang, adalah sebuah laporan yang mencantumkan saldo rekening pelanggan berdasarkan lamanya waktu yang beredar. Yang ketiga adalah mengecek ketersediaan persediaan. Selain mengecek kredit seseorang, tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Dan yang keempat adalah merespon permintaan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang menggunakan perangkat lunak yang mengatur informasi mengenai pelanggan dengan cara memfasilitasi layanan yang efisien dan personel. Lalu slide berikutnya yaitu pengiriman. Pengiriman adalah aktivitas dasar kedua dalam siklus pendapatan yang mengisi pesanan pelanggan dan mengirimkan barang yang diminta. Yang pertama ada mengambil dan mengepak pesanan, yaitu langkah pertama mengisi sebuah pesanan pelanggan yang melibatkan pengangkatan barang yang benar dari persediaan dan mengepakkan untuk pengiriman. Lalu yang kedua adalah mengirim pesanan. Setelah barang keluar dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Lalu slide selanjutnya yaitu penagihan. Penagihan adalah aktivitas dasar ketiga dalam siklus pendapatan yang melibatkan penagihan para pelanggan. Ada dua, yaitu penagihan faktur dan pemeliharaan piutang. Penagihan yang faktur adalah penagihan yang akurat dan tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas ini terlibat sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir yaitu menjalankan dua tugas utama. Yang pertama menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan, dan berikutnya yaitu mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Lalu slide yang terakhir yaitu penerimaan kas. Langkah terakhir dalam siklus pendapatan adalah penerimaan dan proses pembayaran dari para pelanggan. Penerimaan kas ada dua, yaitu proses dan ancaman pengendalian. Yang pertama proses. Ada beberapa proses dalam penerimaan kas. Yang pertama adalah daftar pengiriman uang, yaitu sebuah dokumen yang mencantumkan nama dan jumlah dari seluruh pembayaran pelanggan yang diterima dalam surat. Yang kedua yaitu peti uang atau logbox, yaitu sebuah alamat box yang pelanggan tuju ketika pelanggan tersebut mengirimkan uangnya. Yang ketiga yaitu peti uang elektronik atau electronic lockbox, yaitu pengaturan peti uang di mana bank secara elektronik mengirimkan informasi tentang nomor rekening pelanggan dan jumlah yang disetorkan segera setelah menerima pembayaran. Lalu yang keempat adalah electronic fund transfer atau EFT, yaitu transfer dana melalui penggunaan perangkat lunak perbankan secara online.
Lalu yang kelima adalah Financial Electronic Data Interchange. Adalah kombinasi dari EFT dan EDE yang memungkinkan data pengiriman uang dan instruksi transfer data untuk disertakan dalam satu paket elektronik. Yang kedua yaitu ancaman dan pengendalian. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian. Secara spesifik, pasangan tugas berikut ini harus dipisahkan. Yang pertama adalah menangani kasus atau cek dan memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan. Yang kedua yaitu menangani kas atau cek dan mengotorisasi memo kredit. Yang ketiga adalah menangani kas atau cek dan merekonsiliasi laporan bank. Demikian presentasi yang bisa saya tuturkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Dayana Safira. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya. Di sini saya akan bahas tentang sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Yang pertama yaitu mengotomatiskan pemrosesan penjualan data dengan teknologi batch. Yaitu dengan mengotomatiskan fungsi akuntansi tersebut, perusahaan sendiri dapat mengurangi jumlah staf akuntansi dan mengurangi kesalahan administrasi. Yang kedua yaitu ada rekayasa ulang pemrosesan pesanan penjualan dengan teknologi real time. Yang pertama yaitu ada prosedur pemrosesan transaksi. Yang kedua, prosedur pembaruan buku besar. Yang ketiga, yaitu keunggulan dari pemrosesan real time. Yang keempat, prosedur penerimaan kas otomatis. Yang ketiga, ada rekayasa ulang dengan EDI. Teknologi EDI dibuat untuk mempercepat transaksi rutin antara produsen dengan pelanggan grosir dan antara pedagang grosir dengan pelanggan eceran. Komputer pelanggan secara langsung ke komputer penjual melalui telepon. Ketika komputer pelanggan mendeteksi adanya kebutuhan untuk memesan, maka secara otomatis sistem mengirim pesan tersebut ke penjualnya. Yang keempat ada rekayasa ulang dengan menggunakan internet. Dengan masuk ke dalam laman penjualan di internet dari komputer, pelanggan dapat memperoleh akses ke daftar barang penjual, melihat barang yang tersedia dan memesannya. Pesanan pelanggan dan informasi kartu kredit disertakan pada file email penjual. Nah, staf akun akan meneliti pesanan pelanggan tersebut untuk memverifikasi kredit dan memasukkan transaksi tersebut pada sistem penjualan untuk selanjutnya diproses. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu ada pertimbangan pengendalian untuk sistem berbasis komputer. Yang pertama ada otorisasi, yang kedua ada pemisahan tugas, yang ketiga ada supervisi, yang keempat ada pengendalian akses, yang kelima ada catatan akuntansi, dan yang keenam ada verifikasi independen. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah atau penjelasan yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan.